Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Sungguh senantiasa saya bersuka cita saat kita bisa bertemu kembali untuk kita belajar akan kebenaran firman Tuhan yang membuat hidup ini terus bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Jalan Menuju Kebebasan. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang kepadamu dengan hati mengucap syukur dan dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa kami seringkali terjerat dalam dosa dan tidak mampu membebaskan diri sendiri. Namun kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang penuh belas kasihan dan selalu siap mengampuni. Tolonglah kami untuk melihat dosa-dosa kami dengan jelas dan sungguh-sungguh mau bertobat. Bimbinglah kami agar dapat berjalan di jalan yang benar dan menikmati kebebasan yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, di sebuah desa kecil hiduplah seorang pemuda bernama Daniel. Sejak kecil, Daniel sudah terbiasa dengan kehidupan yang keras. Ia harus bekerja keras membantu orang tuanya di ladang. Namun di tengah kesibukannya itu, Daniel sering merasa hampa dan tidak puas akan kehidupannya. Ia merasa ada sesuatu yang kurang dalam hidupnya. Suatu hari, Daniel bertemu dengan seorang musafir tua yang bijaksana. Musafir itu melihat kesedihan di wajah Daniel. Dengan penuh perhatian, musafir itu bertanya, "Ada apa gerangan yang membuat hatimu sedih, anakku?" Daniel pun menceritakan semua kegelisahannya. Ia merasa terjebak dalam rutinitas yang membosankan dan tidak memiliki tujuan hidup yang jelas. Ia juga sering tergoda untuk melakukan hal-hal yang ia tahu bahwa itu salah. Musafir itu tersenyum dan berkata, "Anakku, kamu seperti burung yang terkurung dalam sangkar. Meskipun sangkar itu terbuat dari emas, kamu tidak akan pernah merasakan kebebasan yang sejati. Kamu perlu melebarkan sayapmu dan terbang bebas." Daniel semakin bingung mendengar perkataan ini. Kemudian dia bertanya, "Bagaimana caranya saya bisa bebas, Tuan?" Kemudian musafir itu menjawab, "Kebebasan sejati hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Dialah yang dapat membebaskan kita dari segala belenggu dosa dan memberikan hidup yang kekal." Perkataan musafir itu sangat mengena di hati Daniel. Ia mulai mencari tahu lebih banyak tentang Yesus. Ia membaca Alkitab dan mendengarkan khotbah-khotbah di gereja. Semakin lama, Daniel semakin yakin bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju kebebasan yang sejati. Dengan penuh kerendahan hati, Daniel menyerahkan hidupnya kepada Yesus. Ia meminta ampun atas segala dosanya dan meminta kekuatan untuk hidup sesuai kehendak Tuhan. Sejak saat itu, hidup Daniel berubah dengan drastis. Ia merasa beban berat yang selama ini menindihnya hilang seketika. Ia merasakan kedamaian, sukacita yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, cerita Daniel ini menggambarkan banyak orang dunia sekarang ini
Kita sering merasa terjebak dalam berbagai macam perbudakan, seperti perbudakan dosa, perbudakan ketakutan, perbudakan judi, perbudakan kebiasaan-kebiasaan buruk, dan masih banyak lagi perbudakan-perbudakan yang sebenarnya menghimpit kehidupan orang yang semakin berat. Perbudakan ini membuat kita tidak bisa menikmati hidup sepenuhnya dan menghambat kita untuk mencapai potensi terbaik kita. Sama seperti Daniel, kita juga membutuhkan seorang pembebas. Yesus Kristus adalah satu-satunya yang dapat membebaskan kita dari segala belenggu. Melalui iman kepadanya, kita dapat memperoleh kekuatan untuk mengatasi segala godaan dan menjalani hidup yang baru. Mari kita baca Roma pasal 6 ayat 16. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa mau yang memimpin kamu kepada kematian, maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Saudaraku, ayat ini mengajak kita untuk merenungkan pilihan hidup kita. Kita seperti hamba yang memilih siapa yang akan kita layani. Kita bisa menjadi hamba dosa yang membawa kita kepada kematian rohani, atau kita bisa menjadi hamba ketaatan yang membawa kita kepada kebenaran hidup kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Iman kepada Yesus Kristus adalah kekuatan super kita sebagai orang percaya. Melalui iman inilah kita terhubung dengan sumber kekuatan yang tidak terbatas, sumber kehidupan, yaitu Allah sendiri. Kekuatan ini memungkinkan kita untuk melawan segala godaan dan mengatasi segala rintangan dalam hidup ini. Ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita mengalami yang namanya kelahiran baru. Kita menjadi ciptaan baru dalam Kristus dengan sifat dan karakter yang baru yang semakin menyerupai dengan Kristus. Hidup yang baru ini memungkinkan kita untuk hidup bebas dari belenggu dosa dan menjalani kehidupan yang penuh makna, penuh sukacita, damai sejahtera. Sebagai manusia, kita akan selalu bergumul dengan dosa, dengan godaan di dunia ini. Namun melalui iman kita dapat terus untuk bertumbuh dan semakin mengalahkan sifat lama kita. Melalui pertolongan Roh Kudus kita diberi kemampuan untuk mengalahkan dan menang atas godaan dan masalah yang terjadi. Proses ini membutuhkan suatu komitmen yang terus-menerus untuk mau membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, berdoa, bersekutu dengan saudara-saudara kita yang seiman. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai macam pilihan-pilihan hidup. Pilihan-pilihan ini akan menentukan arah hidup kita. Apakah kita akan memilih untuk menyenangkan diri sendiri atau menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita akan memilih untuk mengikuti arus dunia yang berakhir senantiasa penuh kekecewaan, atau mengikuti kehendak Tuhan dalam sukacita yang penuh damai sejahtera? Saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui iman kepada Yesus Kristus, kita dapat memperoleh kekuatan untuk mengatasi segala godaan, menjalani hidup yang baru. Kita tidak perlu lagi menjadi hamba dosa,
tetapi kita dapat menjadi hamba ketaatan yang membawa kita kepada kebenaran dan hidup yang kekal. Kita menuju kebebasan di dalam kebenaran Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Bapa yang baik dan penuh kasih sayang. Kami datang kepadamu dengan hati yang penuh rendah hati. Kami menyadari bahwa hidup ini penuh dengan godaan dan tantangan yang menyebabkan kami jatuh dalam dosa dan kami jauh dari Engkau. Namun melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar melalui renungan ini, kami diingatkan bahwa dengan iman kepadamu, kami dapat memperoleh kekuatan untuk mengatasi setiap godaan dan tantangan yang terjadi. Tuhan, kuatkanlah iman kami agar kami selalu berpegang teguh pada Engkau. Berikanlah kami hikmat untuk membedakan yang benar dan yang salah. Jauhkan kami dari segala godaan duniawi yang dapat menjerat langkah hidup kami. Kami rindu menjalani hidup yang baru, hidup yang berkenan kepadamu. Bantulah kami untuk mematikan perbuatan daging dan hidup dalam roh. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagimu Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Taatlah pada perintah Tuhan, dan engkau akan menuju kebebasan bersama Tuhan untuk menikmati hidup yang penuh damai sejahtera. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.